Sudah terlihat materinya? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Baik ya. Sudah, Pak. Kalau sudah terlihat, kita akan masuk ke materi pertama tentang bela negara. Ya. Bentar saya. Ya. Tentang bela negara, ya. Jadi bela negara, kita lihat penjelasannya, negara kebangsaan Indonesia tidak hanya terbentuk dari le désir d'être assembled, seperti yang dikatakan oleh filsuf Prancis Ernest Renan, ya, juga membeda dari apa yang dikatakan oleh Otto Bauer dari Jerman, yang mengatakan bahwa bangsa merupakan Ausgleich, Gemeinschaft, Esprone, Chakates Gemeinschaft, ya, itu bahasa Jerman ya. Tapi kebangsaan Indonesia bukan hanya kesatuan antar semua manusia dan golongan, tapi juga persatuan manusia dengan tempatnya, yaitu tanah air. Ya, kita tahu bahwa bela negara ini penting ya. Selain juga diketahui harus dipahami ya, dan juga dilaksanakan ya, karena terkait kesatuan tempat kita berada, itu tanah air Indonesia. Nah, ini kenapa harus bela negara? Karena kelangsungan hidup bangsa dan negara merupakan tanggung jawab kita bersama ya, merupakan hak kewajiban setiap negara dan bangsa. Tentunya Bapak Ibu tahu ya, sebagai warga Indonesia, kita punya hak dan kewajiban ya, hak kita mempertahankan seluruh isi tanah air kita, gitu ya. Dan kewajiban kita tentunya juga, mohon maaf, tadi kewajiban kita mempertahankan dan hak kita adalah menerima apa yang seharusnya sebagai warga negara. Oke, ini terkait dengan Undang-Undang Bela Negara, yaitu bahwa ada di Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 ya, pasal 27 ayat 3, setiap warga negara berhak dan wajib ikut dalam bela negara. Juga ada pasal 31, tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan. Ya, pelaksananya kita belum pernah melaksanakan ya sejak merdeka, karena belum ada ancaman serius ya, jadi kita belum pernah ada pelatihan tentang bela negara. Juga pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yaitu upaya bela negara tersebut diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau secara wajib, atau pengabdian sesuai dengan profesi ya. Ini Undang-Undang tahun 2002 ya, pada saat itu ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang sudah lahir atau belum ya. Pada saat itu juga ada terkait Kambra ya, tentara Kambra itu ya, keamanan masyarakat, ada pelatihan. Untuk saat ini belum ada lagi. Kita lanjut saja ya. Nah, bela negara ini tentunya kait dengan nasionalisme ya, yaitu jiwa nasional yang tinggi terhadap bangsa ya, atau ketahanan untuk mempertahankan bangsa dan bangsa Indonesia ya, bangsa keadaan negara kita seluruh isinya. Kita punya Sumpah Pemuda ya, Pak Ibu, yang kita laksanakan tanggal tiap 28 Oktober. Ya, ini sebagai salah satu momen ya, momen atau acara untuk mempererat ya, memperkuat serta mengingatkan kembali warga negara kita bahwa kita adalah negara yang berbeda tapi satu ya, berbineka tunggal ika. Oke, wujud bela negara ini ada fisik, ada militer, dan non-fisik, ada nirmiliter kesannya ya. Kegiatan yang kita lakukan tentunya ya non-fisik ya. Tapi materi bela negara ini perlu kita sampaikan kepada seluruh warga ya. Kalau di sini khususnya mahasiswa, agar tahu, agar mempunyai semangat juang untuk membela negara nanti suatu saat jika negara membutuhkan kita. Oke, bela negara fisik ini TNI, menjadi TNI, dasar kemiliteran rakyat yang melalui program rakyat terlatih ya. Nah, kalau yang non fisik mengikuti perkuliahan PKN ya, nanti ada mata kuliah
yang disebut MKDU, mata kuliah dasar umum ya, Pancasila, kewarganegaraan, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, itu ya. Bapak Ibu harus ambil itu karena mata kuliah itu mata kuliah wajib yang harus diambil oleh seluruh mahasiswa baru. Karya nyata untuk kemanusiaan, mengikuti kegiatan penguatan karakter, membayar pajak dan retribusi, ya, pengabdian dan tulus sesuai profesi untuk kemajuan bangsa dan negara. Itu realisasinya bela negara yang non fisik. Bela negara ini di era globalisasi ini banyak cara kita bisa melakukan bela negara karena bela negara tidak harus secara fisik dengan masuk TNI, tapi bisa dilakukan dimanapun. Tadi sudah dijelaskan ya kegiatannya. Oke, untuk bela negara saat ini ya adalah contoh-contoh bela negara yang dilakukan ya. Kita lihat videonya Bapak Ibu. Itu adalah contoh-contoh kegiatan bela negara ya, kegiatan-kegiatan yang membantu juga masyarakat ya, secara non fisik ya. Jadi itu bisa kita lakukan ya, termasuk apa yang dilakukan oleh Mas UT nantinya kalau untuk ada pengabdian masyarakat ya, membantu warga yang terkena bencana alam gitu ya, atau memberikan pendidikan terkait apa yang harus disiapkan oleh anak-anak kita ke depan gitu ya. Itu juga bisa dikategorikan sebagai bela negara. Nah, ini ada contoh sebagai food donation ya tadi ya, donasi makanan, minuman, biasanya di kegiatan bencana alam yang membutuhkan. Juga ada kegiatan penanaman, misalnya di sini tanaman padi ya, sepertinya pangan yang sangat penting, sehingga kita bisa manfaatkan lahan-lahan yang ada untuk ditanami berbagai tanaman yang bermanfaat ya, sama padi ya. Sementara ini kan kita masih impor beras ya, impor beras dari luar ya. Beras pun harganya mahal saat ini ya. Ini bisa kita lakukan kalau memang lahannya ada cukup ya, dan juga tidak ada bencana alam yang mengganggu. Karena kalau ada bencana alam, kadang-kadang ini bisa gagal panen gitu ya. Baik Bapak Ibu, itu kilas tentang materi bela negara yang intinya bahwa kita harus punya rasa memiliki bangsa ini ya, baik lahir maupun batin karena kita lahir di sini. Insya Allah kita meninggal di sini di Indonesia ya, dan kita harus punya kewajiban ya, kewajiban untuk membela negara kita kalau dalam ancaman ya. Yang tadi sudah dijelaskan banyak ya kegiatannya bela negara. Jadi bukan hanya jadi TNI ya atau aparatur pemerintah ya, tapi juga bisa melakukan kegiatan lain yang membantu ya sama manusia atau umat manusia yang ada di Indonesia ya. Itu bisa dikategorikan bela negara. Baik, saya stop sharing dulu. Mudah-mudahan materi singkat bisa dipahami ya. Sebenarnya ada beberapa materi Bapak Ibu terkait bela negara, tapi karena waktunya kita sehari ini ya, jadi kami coba untuk memfokuskan hal-hal terkait dengan keUT-an ya, agar Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan yaitu bisa paham ya, bisa tahu di kegiatan OSMB ini apa sih yang harus dilakukan, layanan apa yang diberikan UT ya, apa saja yang disiapkan UT sehingga Bapak Ibu tidak istilahnya kecewa nanti belajar di UT karena kasusnya banyak mahasiswa itu tidak melanjutkan di semester 2. Kenapa? Karena mereka gagal ya, kecewa. Padahal kesalahan itu ada di mahasiswa karena tidak memanfaatkan sumber belajar yang disediakan UT. Mereka tidak berusaha untuk mencari tahu. Itu ya. Karena ini sistem pendidikan jarak jauh.
perlu yang Bapak Ibu adik-adik ketahui bahwa belajar mandiri istilahnya di UT bukan belajar sendiri ya Bapak Ibu harus tahu, bukan belajar sendiri. Apa maknanya belajar mandiri? Kalau Bapak Ibu pernah download katalog UT ya secara daring ya dijelaskan bahwa belajar mandiri adalah belajar atas inisiatif diri sendiri ya. Ingat Bapak Ibu ada kata inisiatif. Jadi Bapak Ibu harus berinisiatif. Kalau saya tidak paham modul ini saya harus saya harus tanya siapa. Kalau saya nggak ngerti penjelasan modul ini atau latihannya kurang, saya harus kemana? Itu ya, kalau saya nggak bisa belajar sendiri, maka saya perlu teman untuk diskusi, saya harus tanya siapa. Itu ya, belajar mandiri itu seperti itu. Jadi punya inisiatif. Ingat ya Bapak Ibu, inisiatif diri sendiri untuk menuntaskan pembelajaran ya. Jadi bukan belajar sendiri. Baik, saya akan share sekarang terkait yaitu materi pendidikan tinggi dulu ya. Kita lihat pendidikan tinggi dulu. Bentar. Ya, sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya harusnya ya. Baik, saya Sudah, akan Pak. share dulu ya. Ya. Belum Pendidikan terlihat kendala. terbuka dan jarak jauh ya. Ini penting Bapak Ibu pahami. UT itu satu-satunya perguruan tinggi negeri ya, bukan swasta ya Bapak Ibu, negeri yang melaksanakan sistemnya yaitu pendidikan terbuka dan jarak jauh ya. Oke. Nah, dasar hukum PTJJ, Pendidikan Tinggi Jarak Jauh ini ya namanya PTJJ ya. Ini ada undang-undangnya nomor 20 ya tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan jarak jauh dapat dilaksanakan pada semua jalur jenjang dan jenis pendidikan. Pendidikan jarak jauh berfungsi memberikan layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler ya. Jadi kalau mahasiswa UT memang banyaknya mahasiswa yang bekerja istilahnya ya, atau yang mau kuliah tapi biaya tidak terjangkau, gitu ya. Dan ada kendala lain ya. Walaupun di UT kami memberikan juga istilahnya bantuan belajar ya, tatap muka, online, webinar dan lain-lain ya. Itu mungkin akan disampaikan oleh Pak Agus nanti atau besok ya prakteknya. Lalu ada Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Pendidikan jarak jauh merupakan proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi ya. Jadi namanya pendidikan jarak jauh tidak mungkin tidak pasti bergantung kepada media ya. Untuk apa? Untuk bisa menjangkau mahasiswanya yang berada di istilahnya itu remote area ya, di daerah jauh. Dulu ada istilah 3T ya, terluar ya, lalu yang tidak terjangkau itu ya, yang jauh. Nah, sekarang ini kan prasarana internet itu sudah hampir meluas ya, walaupun belum semuanya di kawasan atau daerah Indonesia ya, tapi semua masyarakat sudah bisa menggunakan internet ya. Jadi pendidikan jarak jauh ini menggunakan media ya, terutama internet ya, untuk berkomunikasi antar mahasiswa. Juga ada Permendikbud nomor 7 tahun 2020 yaitu pendidikan jarak jauh bersifat terbuka, mandiri, belajar di mana saja, kapan saja menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.
Nah ini tadi ya, Bapak Ibu terbuka itu siapa saja. Saya sebut tadi ya, yang penting dia sudah lulus SMK, SMA sederajat, sanawiyah sudah lulus ya, dia boleh masuk UT. Orang yang sudah bekerja pun boleh. Usia mungkin 30, 40 boleh, tidak ada batasan usia, jadi terbuka ya. Yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Ya, kami punya mahasiswa juga di luar negeri, tidak banyak ya, mungkin sekitar 1.000-1.500 mahasiswa ya, yang tersebar di Korea, Makau, Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Singapura. Ada 51 negara, tapi banyaknya di tempat-tempat yang tadi saya sebutkan ya, jadi terbuka. Nah, belajar mandiri tadi saya sudah singgung ya, bahwa belajar mandiri adalah belajar atas inisiatif sendiri. Ingat ya, bukan belajar sendiri. Jadi Bapak Ibu harus peka ketika tidak bisa mengerjakan soal atau soal itu sulit. Ke siapa saya harus menghubungi? Layanan apa yang ada di UT yang bisa saya gunakan? Itu ya, jadi Bapak Ibu harus tetap berinisiatif. Nah ini kapanpun dan dimanapun jelas ya, sama itu Bapak Ibu punya keinginan untuk belajar, ya Bapak Ibu bisa membaca modul ya yang dikirimkan. Sekarang wajib bagi mahasiswa UT untuk memiliki modul baik cetak maupun non cetak ya, di mana saja. Atau kalau Bapak Ibu ada koneksi internet nanti bisa membuka Abadi namanya ya, itu bahan ajar yang ada di internet ya. Jadi kapan saja di mana saja Bapak Ibu bisa belajar. Sejauh Bapak Ibu itu punya keinginan untuk belajar, ada bahan ajarnya, ada koneksi internet juga. Teknologi informasi ya tentunya tadi terkaitan dengan internet dan komunikasi ya. Kami pun menyediakan bantuan belajar yang kami harap Bapak Ibu bisa ikut. Supaya Bapak Ibu bisa lebih paham tentang materi yang Bapak Ibu pelajari. Ya. Nah, Universitas Terbuka ini perguruan tinggi negeri, tadi ya bukan swasta, yang didirikan pemerintah tanggal 4 September 84 sebagai institusi penyelenggara PJJ. Ya, pada saat itu banyak sekali lulusan yang ingin kuliah, tapi tidak daya tampungnya sedikit. Itu ya, benar-benar universitas belum banyak, universitas negeri pun harus bersaing banyak, ya. Dengan keinginan orang untuk kuliah itu besar, sehingga pemerintah membuka UT pada saat itu. UT dirancang untuk menggunakan sistem pendidikan jarak jauh, terbuka ya, pendidikan terbuka dan jarak jauh agar UT bersifat inklusif, ya, fleksibel, terjangkau, ya, kecuali untuk program pasca sarjana ya, ini lebih khusus. Jadi awalnya ketika dibuka program untuk yang S1, itu ya harus bersifat inklusif ya, fleksibel, dan terjangkau. Nah ini ya, terjangkau dari biaya maupun terjangkau dari sarana dan prasarana. Baik, prinsip utama pendidikan jarak jauh ya, Bapak Ibu ini harus paham, sistem pembelajaran dirancang agar mahasiswa dapat belajar mandiri. Ingat ya, belajar mandiri bukan belajar sendiri, tapi belajar atas inisiatif. Ya, salah satunya adalah kalau Bapak Ibu tahu di daerah Bapak Ibu ada teman-teman yang satu prodi gitu ya, nah silahkan buat kelompok belajar. Catat nomor HP-nya. Sekarang semua orang sudah punya HP ya. Apalagi mahasiswa UT harus juga punya HP, harus bisa untuk membuka email juga ya. Harus bisa memanfaatkan layanan yang diberikan UT. Nah, itu manfaatkan. Bikin kelompok belajar. Tidak usah banyak-banyak, mungkin 5 sampai 10 ya. Atau sesuai dengan modul yang ada 9 modul ya 9 orang, 10 orang satu kelompok belajar ya. Yang nantinya Bapak Ibu bisa berdiskusi ya di daerah yang terdekat ya terlebih masing-masing. Belajar mandiri di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Nah, ini manfaatkan waktu. Ketika Bapak Ibu sudah yang bekerja, ada di rumah, misalnya Sabtu atau Minggu, gunakan untuk belajar. Ya, baca modul. Nah, salah satu metode atau teknik yang mudah adalah dengan kelompok belajar tadi ya. Diskusi dengan teman-teman belajar kita di daerah kita. Ya, itu kan mudah. Silakan Bapak Ibu janjian kapan saja waktunya ya, lalu membahas modul.
Ini cepat, biasanya mahasiswa UT yang manfaatkan itu lulusnya dia akan cepat, 4 tahun sesuai ya. Karena dia ada teman belajar, tidak merasa sendiri ya. Silakan nanti Bapak Ibu tanya ke Pokjar ya, Pokjar masing-masing atau salut masing-masing di tempat daerah Bapak Ibu. Pak, Bu, ada nggak teman saya yang 1 semester untuk prodi ilmu pemerintahan yang dekat-dekat sini? Ada nggak? Saya minta nomornya HP-nya dong, gitu ya. Saya mau kontak untuk kita saling belajar, gitu ya. Nah, mahasiswa perlu mengetahui sistem admisi dan registrasi yang fleksibel, ya. Segala sesuatunya sekarang sudah melakukan online ya, Bapak Ibu, untuk admisi dan registrasi bahan ajar baku sebagai bahan ajar utama, ya. Layanan bantuan belajar via berbagai modus. Nah, ini juga Bapak Ibu harus manfaatkan ya, ada layanan bantuan belajar. Walaupun sifatnya tidak wajib, tapi harus Bapak Ibu ikuti. Ya, bahkan kalau perlu Bapak Ibu mengadakan namanya tutorial ATPEM ya atas permintaan mahasiswa kalau memang dirasa perlu ya karena penting sekali. Nanti akan dijelaskan terkait layanan bahan belajar oleh Pak Agus. Evaluasi hasil belajar standar ya, ini Bapak Ibu perlu juga untuk melihat sejauh mana sih saya sudah menyerap materi yang diberikan UT ya. Dan sertifikasi ya. Ya, ini apa yang sudah Bapak Ibu lakukan ya sebagai evaluasi. Nah, mahasiswa dapat memilih layanan bantuan belajar sesuai dengan kebutuhan. Ya, nanti ada 4 layanan bantuan belajar, tutorial online, tutorial tatap muka, tutorial webinar, dan tugas mata kuliah. Nanti akan dijelaskan selanjutnya. Nah, terbuka ini tadi sudah saya sampaikan ya secara singkat ya, juga cara penyampaiannya, waktu penyelesaian program, lintas satuan, jalur dan jenis pendidikannya, ya tanpa membatasi status dan usia, tempat cara belajar dan masa penilaian hasil belajar ya. Jadi terbuka ini maknanya banyak ya Bapak Ibu, selain tadi status usia, tempat cara belajar ya, ini juga ada cara penyampaiannya itu ya, ada yang online tatap muka ya, atau yang webinar ya. Desain program tadi sesuai yang sudah ada Bapak Ibu lihat di katalog ya, yang namanya paket semester ya yang sudah diarahkan gitu ya, sehingga Bapak Ibu bisa lulus tepat waktu. Saya lanjutkan saja. Belajar mandiri berarti belajar secara mandiri, mahasiswa mampu mengambil inisiatif, ingat ya, inisiatif dan motivasi untuk belajar baik dengan atau tanpa bantuan orang lain, dan manfaatkan berbagai media belajar. Ingat ya, dimanfaatkan, mengelola belajar, dan menggunakan strategi belajar yang sesuai dengan dirinya, dan mengevaluasi hasil belajar. Ya, di LKPMJ besok mungkin ada materi terkait evaluasi hasil belajar ya, agar Bapak Ibu juga bisa memahami, bisa mengetahui ya kekuatan dan kelemahan diri saya itu apa sih dalam belajar di pendidikan jarak jauh, mana yang harus saya tambah, mana yang harus saya perlu tingkatkan lagi, gitu ya. Oke, ada pembelajaran PJJ, PS tatap muka, kita bisa lihat di sini ya, skillnya belajar dengan arahan dosen, belajar mandiri. Ya, jadi kalau program pendidikan biasa itu pengajarannya tatap muka. Ya, selain tatap muka, mahasiswa juga belajar sendiri. Ya, juga kalau di pendidikan jarak jauh, pengajaran tatap muka juga ada, yang tadi bentuknya bantuan belajar dan belajar mandiri juga. Ya, jadi ini sifatnya bantuan ya Bapak Ibu, belum kewajiban. Karena kenapa? Itu tadi ya, karena sarana dan prasarana, terutama internet, belum luas di Indonesia ya. Daerah tertentu itu masih tidak bisa akses internet, tidak ada. Ya, kalau di Pontianak ini kan banyak ya, di perjalanan antara Pontianak Sintang, Pontianak Putus Sibau, Pontianak daerah-daerah yang sana ya, itu masih blank kadang-kadang ya. Jadi belum semua tercover internet. Nah, bagaimana mahasiswa UT yang ada di daerah itu? Kalau internet tidak ada, mau tidak mau, dia harus belajar melalui bahan ajar cetak ya. Makanya kegiatan bantuan belajar
belum diwajibkan, ya. Karena kesian mahasiswa yang jauh yang tidak ada internet ya, dia tidak akan bisa memenuhi kewajiban itu. Jadi sifatnya masih bantuan belajar. Dan kalau Bapak Ibu punya akses untuk itu, silahkan manfaatkan. Ya, jadi ada tutorial online. Tentunya ini melalui internet ya. Kalau Bapak Ibu jaringannya ada, manfaatkan itu. Supaya Bapak Ibu bisa lebih paham ya tentang modul. Ya, tidak belajar sendiri, apalagi di daerah yang jauh-jauh ya. Oke. Nah, ini alur pendidikan tatap muka ya, mahasiswa melakukan registrasi, mengikuti perkuliahan tatap muka pada lokasi universitasnya, tadi ya terkait bantuan belajar, mengerjakan tugas dengan bimbingan dosen, nanti mengikuti evaluasi belajar, gitu ya, ini tatap muka nih. Kalau pendidikan jarak jauh, mahasiswa melakukan registrasi, mahasiswa mempelajari materi secara mandiri, dan materi cetak non-cetak, mahasiswa mengikuti tutorial tadi ya di cabang institusi setempat, jika memerlukan dengan tutor dari universitas pembina atau melalui media gitu ya. Mahasiswa mengerjakan tugas sama ya, bimbingan dilakukan oleh dosen di universitas pembina, dan mahasiswa mengikuti evaluasi belajar di tempat ditunjuk ya. UAS. Jadi lebih banyak ininya, satu ya. Di mana mahasiswa tersebut nanti kalau ikut bimbingan belajar juga diajari oleh dosen-dosen pembina ya, dosen pembina. Atau kalau tutor itu dosennya bisa dari UGM, dari UI, dari yang lain-lain ya, yang membantu UT menjadi tutor istilahnya untuk mahasiswa UT agar supaya bisa memahami ya bahan ajar atau materi kuliah. Proses belajar mahasiswa di UT, melakukan registrasi sudah ya Bapak Ibu, membeli dan memperoleh bahan ajar, sudah melakukan kegiatan mandiri, nanti ada mengikuti tutorial ya. Nanti Bapak Ibu juga harus tahu step-step untuk bisa meregistrasi di tutorial online ya. Ada tutorial tatap muka, ada tutorial online, lalu mengikuti ujian dan menerima hasil ujian ya. Jadi step ini jangan sampai ada yang hilang ya Bapak Ibu ya. Sudah registrasi sudah ya, mungkin saatnya sekarang dalam perjalanan membeli bahan ajar online gitu ya. Nah, setelah ini nanti Bapak Ibu telah melakukan kegiatan belajar dengan sistem mandiri ya. Ingat ya, bukan belajar sendiri, tapi belajar dengan inisiatif sendiri. Nanti ada bantuan belajar yang diberikan, mungkin ada beberapa prodi yang memang skemanya dia sudah ada tutorial online-nya, sudah ada tatap mukanya, atau sudah ada webnya, ya tutorial webinar. Dan setelah 2 bulan, nanti Bapak Ibu siap menghadapi ujian. Ya, setelah ujian, menerima hasilnya. Ya, jadi sangat penting bagi Bapak Ibu yang baru masuk ini memahami skema atau sistem UT. Dan Bapak Ibu harus tahu saya harus ambil pilihan bantuan belajar apa. Saya harus ikut kegiatan apa. Ya. Supaya nanti pas ujian Bapak Ibu tidak down ya, tidak kecewa. Wah, saya tidak belajar, saya tidak paham yang ini, saya nggak pernah nanya terkait ini di ujian keluar. Bapak Ibu ingat di UT semua materi kuliah itu keluar. Ya, tidak ditatap muka. Mungkin ditatap muka hanya kalau ada 9 modul, mungkin ya, tidak semua, mungkin 5-6 modul. Jarang sekali tatap muka menguji semua kompetensi yang ada di bahan ajar ya. Tapi di UT 9 modul Bapak Ibu yang punya ya. Bapak Ibu lihat berapa modul di tiap mata kuliah ya atau bahan ajar itu semuanya keluar. Jadi Bapak Ibu harus mempelajari itu. Kalau tidak nanti Bapak Ibu tidak bisa menjawab pasti ya. Tidak bisa menjawab, tidak lebih banyak maka Bapak Ibu tidak lulus ya, harus mengulang. Ini yang kadang-kadang yang saya sebut tadi kesalahan dari mahasiswa yang tidak paham dengan sistem pendidikan jarak jauh. Baik, saya lanjutkan. Mudah-mudahan bisa sukses bersama ya Bapak Ibu. Ya, baik, sepertinya sudah selesai untuk materi pendidikan terbuka dan jarak jauh ya. Oke, mungkin sebelum saya lanjutkan lebih rinci ya terkait kiat sukses belajar di UT,
Itu ya. Juga ada berapa tadi materi tentang sistem pendidikan tinggi ya di Indonesia. Tadi kita sudah ya. Mungkin ada pertanyaan yang akan disampaikan. Kita coba bahas 5 menit mungkin pertanyaan. Silahkan Pak Ibu. Jika ada yang mau ditanyakan. Raise hand, boleh raise hand. Tinggal diklik. Nah, ini ada, sebentar ya, saya lihat yang raise hand dulu nih. Ada Dewiana Latifah. Dewi Ana Latifah mungkin ya. Iya, Pak. Silahkan. Silahkan, Dewi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Pak, saya bertanya. Saya Dewi Ana Latifah, jurusan Pendidikan Fisika. Yang mau saya tanyakan gini, Pak. Kan belajar mandiri adalah belajar atas inisiatif kita sendiri. Ya. Jadi kita yang harus lebih tahu. Kalau misalnya saya tidak paham, berarti saya harus mencari informasi lain. Intinya kan seperti itu. Dan di sini semua belajarnya itu kita nanti bisa minta bantuan pakai tuton yang ada. Nah, kalau misalnya kita mau bertanya kepada dosennya langsung, kira-kira bisa nggak ya, Pak? Tuton, di kegiatan tuton ya, atau bantuan belajar maksudnya ya. Begitu? Iya, Pak. Ya. Menurutnya kegiatan bantuan belajar penjelasannya mungkin besok ya, tapi sedikit saja saya gambarkan. Di tuton itu nanti Bapak Ibu bisa langsung bertanya melalui message ya, pesan. Ya, pesan bisa menuliskan di situ. Memang hanya karena kegiatan tuton ini asynchronous istilahnya atau tertunda ya. Tidak live langsung seperti ini, maka nanti tutor akan menjawab setelah Bapak Ibu memberikan pertanyaan. Itu ya, kalau tuton, itu kan kegiatan 2 minggu. Kalau kegiatan tatap muka atau tutorial tatap muka, kita sebutnya TTM, ya, itu tentunya bisa langsung bertanya ya, karena tatap muka, langsung, di satu tempat, Bapak Ibu datang, tutornya ada. Jadi bisa. Kalau kegiatan tutorial webinar ya juga bisa. Bedanya kalau tatap muka dia ketemu secara fisik ya, bertemu satu tempat di sekolah biasanya. Kalau webinar ya seperti ini. Kegiatannya sama selama 2 jam. Alokasi waktunya pun sama, bisa dari jam 8 sampai jam 10, 10 sampai 12, nanti jam 1 sampai jam 3. Yang satu melalui online namanya tutorial webinar, yang satu melalui tutorial tatap muka. Itu bisa bertanya langsung. Hanya yang tertunda itu yaitu tuton, tutorial online ya. Jadi tentunya mahasiswa harus bertanya kalau tidak mengerti ya melalui message tadi, pesan. Itu ya Mbak Dewi ya. Iya, Pak. Mudah-mudahan bisa terjawab. Oke. Sama Selanjutnya ini, Pak. ya. Satu lagi, Bu. Kan maaf di aplikasi di SIA UT itu kan paling bawah ada bahan ajar, tutorial, pembimbingan atau praktikum. Nah, itu kita bisa download bahan ajarnya di situ berarti ya? Iya. Kita sekarang punya yang namanya MyUT ya, masuk melalui SIA UT ACID atau MyUT ACID gitu ya. Nah, itu udah SSO namanya, single sign on. Jadi nanti Bapak Ibu kalau sudah terdaftar tutor, sudah mendaftarkan sebagai tutor ya online, ya, masuk ke MyUT, tidak perlu lagi pakai password untuk kegiatan tuton. Untuk juga mendownload bahan ajar tidak lagi menggunakan password itu. Untuk menggunakan email UT juga sama, ya. Artinya besok akan ada khusus ya untuk PKBJJ namanya ya, keahlian belajar jarak jauh ya, itu akan
jelaskan di situ. Itu ya. Jadi Bapak Ibu harus paham dan harus menggunakan password MyUT-nya. Ya. Oke ya Mbak Dewi ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Ada Bu Noriati, silahkan. Iya Pak, terima kasih Pak. Saya dari jurusan PGSD mau bertanya Pak. Ini kan ambil sifat seni. Jadi kalau untuk ujiannya gimana Pak? Sistemnya tuh seperti apa? Ujian? Iya, untuk ujiannya, ujian semester. Ya. Nanti ujiannya ada Bu di MyUT ACID nanti. Ibu pun bisa cetak kartu ujiannya di situ, lokasinya di mana, apa saja yang diujikan, apakah itu tatap muka ataukah online. Itu ya. Ya Bu, nanti ada itu penjelasannya Bu. Ya, tentang ujian. Jadi Bapak Ibu, yang penting Bapak Ibu bisa mengakses MyUT-nya masing-masing. Penting ya MyUT. Nah, Bapak Ibu bisa lihat semua informasi nanti di situ. Dashboard. Ibaratnya seperti asisten pribadi. Itu bisa di laptop dan bisa di HP harusnya ya, bisa diakses ya. Sama di laptop ya. Nah, itu Bapak Ibu nanti bisa lihat jadwal ujiannya segala macam. Sekarang kan kita baru mau belajar ya. Masuk kegiatan tutorial dan macam-macam ada di situ. Ya. Saya kira mungkin besok informasinya Bu ya bisa lebih lengkap disampaikan nanti ya terkait untuk melihat ujian mata kuliahnya apa saja ya dan tempatnya. Itu ya Bu Noriati ya. Iya Pak. Ya. Iya Pak, terima kasih infonya. Ya. Oke, satu lagi ya Bu Siti Aisyah Syam, silahkan. Ya Pak, ini mengenai webinar Pak. Ya. Apakah dilaksanakannya itu setiap minggunya atau hanya waktu tertentu saja Pak itu? Dan kegiatannya itu wajib atau tidak Pak? Kegiatan webinar. Webinar ini kan salah satu bantuan belajar ya Bapak Ibu, bantuan belajar ya. Nanti pertama Bapak Ibu bisa komunikasikan dengan Pokjar ya terkait skema yang Bapak Ibu ambil ini ya. Apakah ada bantuan belajarnya dan apa bantuan belajar itu ya. Tidak semua memang itu ada dapat ya mahasiswa itu. Dia ambil prodi lalu bisa ikut tuton, UTTM, webinar tidak. Ya, ada yang memang dia tutorial, dengan tutorial ada yang tidak. Ada juga yang webinar gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa cek, bisa lihat itu atau tanyakan ke Pokja. Yang jelas Bapak Ibu kalau bisa atau ada kesempatan untuk mengambil bantuan belajar, salah satunya itu ambil. Biasanya tuton yang bisa diakses itu ya. Karena tuton itu kan free ya, gratis. Dan dia punya kontribusi 30% terhadap hasil belajar. Ya, jadi Bapak Ibu silakan ambil. Nah, terkait itu nanti harus dikomunikasikan dengan kalau di UT Pontianak namanya PJW ya, penanggung jawab wilayah atau Pokjar ya, kalau Bapak Ibu melalui Pokjar ya. Itu ya, Bu Siti Aisyah ya. Ya. Nanti bisa dikomunikasikan. Yang jelas bantuan belajar dimanfaatkan jika ada, jangan sampai tidak dimanfaatkan ya untuk membantu meningkatkan nilai supaya cepat lulus di tepat waktu ya, lulusnya tepat waktu maksudnya. Makasih, Itu Pak. ya, itu ada nanti mungkin di sesi LKP BJJ dibahas. Ya, Bapak Ibu. Sudah dulu ya terkait pertanyaan. Sekarang saya akan lanjutkan materi ya, yaitu terkait pendidikan jarak jauh sudah ya. Sebelum kiat sukses di UT ya, sebentar. Kita lihat sistem pendidikan tinggi dulu ya. Sistem pendidikan tinggi di Indonesia itu seperti apa sih? Ya, sudah terlihat ya materinya nih harusnya nih. Oke. Nah, ini sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Tadi kita sudah fokus kepada UT ya. Sekarang kita lihat yang secara umum. Ya, ini ada
tujuan pendidikan tinggi nasional, pendidikan nasional, jalur jenjang pendidikan, bentuk perguruan tinggi, tridharma perguruan tinggi, kurikulum perguruan tinggi, dan sistem kredit semester ya. Nah, terkait tujuan pendidikan nasional, ini ada Undang Nomor 20 2003 ya. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, takwa kepada Tuhan Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ya, ini panjang sekali ya penjelasannya tentang pendidikan nasional ya. Di sini kita lihat bahwa fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak ya orang Indonesia. Ya, sehingga orang Indonesia itu diharapkan bisa cerdas ya, dia bisa berakhlak mulia, sehat, berilmu ya, dan lain-lain. Oke, pasal 13 tentang jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non formal, informal yang dapat saling melengkapi ya. Formal pendidikan resmi, non formal seperti kursus gitu ya. Juga informal, pelatihan dan lain-lain ya dapat saling melengkapi. Pendidikan bagaimana dimaksud dalam ayat 1 diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka atau melalui jarak jauh ya. Jadi caranya saja tadi bisa melalui tatap muka ya, ketemu atau dari jarak jauh. Saat ini sudah ada, sejak COVID kita punya Zoom, juga kita punya menggunakan Microsoft ini ya, bantuan Microsoft ini, hingga ini memudahkan kita untuk bisa melakukan komunikasi secara jarak jauh. Kalau di Microsoft namanya Teams ya, ini kita menggunakan Microsoft Teams. Pasal 14, jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Ya, ini yang sudah formal itu ya. Jadi Bapak Ibu sudah memberikan pendidikan dasar, menengah pasti yakin sudah, dan sekarang melalui pendidikan tinggi. Bentuk perguruan tinggi ini ada universitas, ya ada 19 bentuk, ada institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, dan akademi komunitas. Ya. Nah, untuk perguruan tinggi, ini universitas merupakan perguruan tinggi yang menjalankan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun pengetahuan dan atau teknologi, dan jika memenuhi syarat, universitas dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Ya. Di UT kita mempunyai 40 program studi, ya. 40 program studi dengan mungkin lebih dari 10 program S2 dan 2 program S3 ya. Semuanya masih fokus kepada pendidikan umum ya. Vokasi saya rasa belum ada, kita belum punya khusus ya. Profesi mungkin yang secara umum adalah pendidikan guru ya, guru SD maupun guru PAUD. Lalu ada institut yang merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi sejumlah rumpun ilmu, pengetahuan, dan teknologi tertentu, dan jika memenuhi syarat, institut dapat menjalankan profesi. Ya. Sama, jadi ada universitas, ada institut. Lalu ada sekolah tinggi yang merupakan perguruan tinggi menjalankan pendidikan akademik yang dapat menjalankan pendidikan vokasi, ini juga sama ya. Dan ada politeknik ya, merupakan perguruan tinggi menjalankan pendidikan vokasi ya. Kalau politeknik dia pada vokasinya ya. Dalam berbagai rumpun pengetahuan atau teknologi, jika memenuhi syarat, politeknik dapat menjalankan profesi. Lalu akademi merupakan perguruan tinggi menjalankan pendidikan vokasi dalam satu atau berapa cabang pengetahuan dan atau teknologi. Lalu ada juga akademi komunitas yang merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi setingkat diploma, ya dan lain-lain. Nah, untuk jenjang pendidikan tinggi, ini Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, pasal 1. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, magister, dan program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa ya. Jadi undang-undangnya
Tadi Undang-Undang Nomor 20 2003 dan juga Undang-Undang 12 tahun 2012 ya. Ini tentang pendidikan lanjutan pasal 18 ya. Program sarjana merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan teknologi melalui penelitian ilmiah. Program sarjana menyiapkan mahasiswa menjadi intelektual dan atau ilmuwan yang berbudaya, mampu masuki dan atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional. Nah, inilah tujuannya nanti ya dari Bapak Ibu kuliah ya. Secara undang-undang diharapkan Bapak Ibu menjadi lulusan yang mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah. Ya. Nah, ini program magister. Ya, mungkin saya lewat saja terkait program magister. Ya. Mungkin ada di sini yang saya tidak tahu ya, ada tidak ya mahasiswa S2 di sini. Nah, ini S3 ya. Kalau Pontianak saya rasa belum punya ya. Kalau program S3-nya sudah ada, kita belum punya program atau mahasiswa S3 yang mendaftar di sini ya. Ini tentang profesi ya. Ini juga tentang spesialis ya. Dan ini terkait tridharma ya. Bapak Ibu, tridharma perguruan tinggi yang selalu disebut tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat ya. Nanti kita sudah lihat ya di bagian bela negara ya bahwa ada pengabdian pada masyarakat ya. Karena tridharma ini terdiri tiga ya Bapak Ibu, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat ya. Jadi kalau di UT itu kadang-kadang ada dosen UT yang mengajak mahasiswa UT untuk melakukan penelitian, melibatkan mereka dalam penelitian ya. Karena salah satu IKU yang mempunyai nilai tinggi dalam akreditasi program studi yaitu terlibatnya mahasiswa dalam melakukan penelitian di program studi ya. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu ada yang diikutsertakan melakukan penelitian ya atau pengabdian kepada masyarakat ya terkait tridharma ini. Penelitian adalah kegiatan dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan berkaitan dengan pemahaman atau pengujian satu cabang ilmu pengetahuan atau teknologi ya. Jadi untuk yang program di UT ya, Pak Ibu juga nanti mungkin melakukan penelitian ya, tapi penelitian tidak penelitian yang besar ya, penelitian kecil terkait mungkin mata kuliah yang sebagai syarat untuk lulus ya Bapak Ibu. Kalau di tatap muka itu kan ada skripsi namanya ya untuk S1 itu. Oke, pengabdian pada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademik yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan bangsa ya. Jadi kami di UT para dosen sama dengan juga dosen-dosen di luar ya tatap muka, kita harus melaksanakan tridharma perguruan tinggi tadi ya. Ada pendidikannya, penelitiannya, dan pengabdian kepada masyarakat. Ya. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar, proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual agama, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat dan bangsa. Ya, baik saya skip saja ini. Ini adalah kurikulum pendidikan tinggi. Jadi kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana pengaturan mengenai kurikulum pendidikan tinggi. Ya. Nah ini bagaimana dimaksud ayat 1 dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada standar nasional perguruan tinggi untuk setiap program studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan. Ya. Jadi program studi yang Bapak Ibu masuki gitu ya, atau terdaftar di situ, tentunya tiap program studi punya kurikulum ya, kurikulum apa yang akan diajarkan di semester 1, 2, 3, capaian kemampuan apa yang diharapkan oleh prodi ya untuk mahasiswanya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat katalog itu nanti ya, di katalog itu ada ya mata kuliahnya apa saja yang harus dipelajari di semester berapa nanti Bapak Ibu akan pelajari mata kuliah itu, lalu berapa SKS atau kredit semester ya yang harus Bapak Ibu tempuh.
Gitu ya. Untuk S1 itu kan minimal 144 ya, 144 SKS yang harus Bapak Ibu tempuh, baik itu apa istilahnya mata kuliah inti dan mata kuliah non inti ya. Jadi di katalog itu nanti sudah ada. Silahkan Bapak Ibu nanti lihat saja melalui UT ACID lalu pilih cari katalog UT tahun 2024 misalnya tentang kurikulum. Di situ ada ya. Katalog itu kan macam-macam, ada kurikulum, ada pendidikan jarak jauh ya. Nah, silahkan Bapak Ibu nanti lihat. Jadi Bapak Ibu sudah aware, istilahnya aware itu apa ya? Sudah mempersiapkan diri ya, sudah melihat, oh saya semester 1 akan belajar ini. Ya, ABC. Ada tutonnya enggak ini ya? Tutonnya ada, saya harus mengikuti tutonnya. Ada tuwebnya enggak? Ada TTN-nya enggak? Gitu ya. Kalau tidak ada, saya mau ikut bagaimana caranya? Silahkan nanti Bapak Ibu bisa komunikasi ya. Jadi mulailah Bapak Ibu sekarang inisiatif ya, berinisiatif. Jangan menunggu ya. Tunggu teman aja lah informasinya, nanti tunggu Pokjar aja diinformasikan, jangan. Bertanya, harus aktif. Kalau Bapak Ibu ingin lulus tepat waktu. Ya. Ini kurikulum pendidikan tinggi, ya saya pernah menyebutkan tadi ada mata kuliah yang wajib ya atau MKDU ya. Nah, ini salah satunya kalau yang umum ini ada agama, Pancasila, kewarganegaraan, bahasa Indonesia ya. Di UT itu ada juga bahasa Inggris ya yang harus diambil oleh mahasiswa. Lalu kurikulum pendidikan tinggi sebagai maksud S1 dalam melalui kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler ya. Kita semuanya ini bukan kegiatan kuliah secara online ya. Baik itu ada yang tatap muka, ada yang tuton maupun yang web tadi ya. Mata kuliah sebagaimana dimaksud dilaksanakan untuk program sarjana dan program diploma ini ya, yang khusus untuk yang mata kuliah S1 ya. Nah, ini kegiatan kurikuler itu yang dimaksud dari kurikulum pendidikan tinggi adalah serangkaian kegiatan disusun untuk mencapai tujuan program studi kuliah. Yang dimaksud dengan kegiatan kurikuler adalah serangkaian kegiatan yang struktur ya. Kegiatannya struktur. Nah, ini kan kita punya kegiatan tutorial online yang memang sudah struktur juga ya. Ada materinya, ada diskusinya, ada latihannya, ada kompetensinya, apa yang diharapkan, gitu ya. Kalau kokurikuler, kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa secara terprogram atas bimbingan dosen. Ya, kita tidak punya kokurikuler menurut saya ya. Sebagaimana kurikulum yang dapat diberikan bobot setara 1 atau 2 satuan kredit semester. Ya, mungkin ini lebih mengacu kepada MBKM ya. BKM ya, mereka belajar ya kampus Merdeka itu ya. Nanti itu ada programnya juga. Bapak Ibu nanti bisa mengajukan itu, tapi nanti di semester 5-6 ya, bukan di semester awal. Yang dimaksud dengan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai penunjang kurikulum dan dapat diberi bobot setara atau 2 satuan kredit. Ya, ini ekstrakurikuler juga sama ya. Ini saya rasa ini antara kokurikuler dan ekstrakurikuler ini bagian dari MBKM. Oke. Kita bisa lihat sekarang terkait perpindahan mahasiswa dapat dilakukan program studi pada program pendidikan yang sama, ya, jenis pendidikan tinggi atau perguruan tinggi. Jadi kalau Bapak Ibu mau pindah prodi, ya itu di UT ada prosesnya ya, ada tahap-tahapannya, itu ya, tahapannya. Jelas nanti Bapak Ibu bisa bertanya terkait itu untuk lebih spesifik gitu ya. Ketentuan mengenai perpindahan mahasiswa yang maksud diatur dalam peraturan Menteri ya, ini saya skip ya. Nah, sekarang kredit semester keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 232 Undang-Undang tahun 2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa. Pasal 1 sistem kredit semester adalah satuan, adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan kredit semester atau SKS untuk menyatakan beban studi, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program. Ya, Bapak Ibu nanti bisa lihat katalog di situ sudah tertulis ada 3, ada 2 SKS ya. Itu sistem kredit semester. Nah, jadi satu mata kuliah itu kalau dia 1 SKS ya, tidak ada 1 SKS ya, itu
berarti 3 modul ya dari modul ajar itu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat misalnya mata kuliah A nih terkait pengantar ilmu linguistik 2 SKS, berarti dia pasti 6 modul isinya ya. Modul 1 sampai modul 6. Rata-rata di UT itu 3 ya. Ada yang 4 juga. Tapi jarang, tapi ada yang 4 juga. Kalau 3 berarti Bapak Ibu akan belajar 9 modul. Ya, sudah dibagi itu ya, sudah diatur oleh UT. Sehingga Bapak Ibu tugasnya hanya memahami bahan ajar atau modul yang diberikan dan dapat mengerjakan ujian dengan baik dan benar. Ya. Jadi sistem semester adalah satuan waktu kegiatan terdiri dari 16 sampai 19 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya. Ya. Berikut kegiatan diiringannya termasuk 2 sampai 3 kegiatan penilaian. Nah, kalau di UT Bapak Ibu itu sebenarnya kami sudah memberikan di atas 16 ya. Hanya kalau di UT itu kan untuk pertemuannya itu 8 ya. Pertemuan dalam artian online maupun pertemuan tatap muka ataupun pertemuan melalui web ya. 8 lagi adalah belajar mandiri dari Bapak Ibu yang Bapak Ibu lakukan. Baik secara sendiri ataupun kelompok ya. Jadi kan dia harus memenuhi kegiatan dari 16 sampai 19 minggu. Ya, kita punya 8 minggu dan 8 minggu itu diharapkan sisanya Bapak Ibu bisa memanfaatkan untuk belajar mandiri ya. Kalau tadi kita lihat irisannya terkait tatap muka dan pendidikan jarak jauh ya. Jadi ada pembelajaran melalui tatap muka, ada juga pembelajaran mandiri. Itu ya. Nah, itu harus dimanfaatkan untuk Bapak Ibu untuk sisanya. Jadi tidak hanya menggantungkan belajar yang ada di UT saja selama 2 bulan itu ya, TUTON, TUWEB, TMK, atau TTM, ya, tutorial tatap muka. Tapi Bapak Ibu harus belajar di luar jam atau belajar di luar kegiatan tersebut. Nah, ini terkait sistem kredit semester, satuan kredit semester saja disingkatnya adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 jam kuliah atau 2 jam praktikum atau 4 jam kerja lapangan yang masing-masing diri oleh 1-2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1-2 jam kegiatan sendiri ya. Kalau tatap mukanya itu kan 1 jam ya. Kalau di UT itu untuk tatap mukanya itu dia 2 jam ya. 2 jam kalau dikalikan 8 berarti kan 16 sebenarnya ya. Sudah 16 jam ya. Dan kalau TUTON itu berlangsung selama 1 minggu ya kegiatannya karena dia asinkronus tertunda ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu bisa melakukan pembelajaran berbarengan dengan kegiatan perkuliahan di UT ya secara online tadi ya. Baik yang tatap muka maupun yang online gitu ya. Jadi itu harus dimanfaatkan. Jadi bukan hanya belajar pada saat kegiatan itu dimulai gitu ya. Misalnya tatap muka hanya di hari Sabtu atau Minggu. Bapak Ibu belajar di situ tidak. Tapi di luar itu dari Senin misalnya sampai Jumat, Bapak Ibu harus menyempatkan waktu untuk membaca modul. Minimal 1 jam. 1 hari ya minimal, termasuk mengerjakan latihan yang ada di modul. Oke, Pak Ibu kita lihat ini jadwalnya ya untuk S1. Pak Ibu lihat 144 sampai 160 maksimal SKS-nya ya. Itu ya. Untuk S2 kan hanya sedikit gitu ya. Bagi S3 kita fokus kepada yang T4 S1 ya. Ini semesternya 8 sampai 14. Mungkin kalau untuk yang tatap muka itu hanya 14 ya. Setelah itu mungkin DO ya, tapi kalau di UT tidak. Bapak Ibu diharapkan selesai dalam 8 semester ya yang sudah tersusun di katalog. Jadi lihat Bapak Ibu harus menempuh berapa SKS di situ.
atau 44 ya. Nanti semester 5-6 kalau Bapak Ibu punya kesempatan MBKM, boleh Bapak ikut, boleh tidak. Yang tadi sebagai pergantian sebagai pengalaman belajar ya di luar kompetensi prodi ya, di luar kompetensi mata kuliah yang disiapkan oleh prodi. Saya lewat ya. Terhadap kegiatan dan kemajuan belajar, mahasiswa dilakukan penilaian secara berkala dalam bentuk ujian ya. Ini terkait ujian Bapak Ibu. Jadi nanti setelah 2 bulan proses belajar Bapak Ibu akan ada ujian. Nah, tadi tanyakan di mana Pak ujiannya, itu nanti semua ada di MyUT ya. Tinggal Bapak Ibu tinggal lihat dan tinggal cetak. Saran saya, sehari sebelum ujian Bapak Ibu harus mencek lokasi ujian kalau ujiannya tatap muka. Tapi kalau ujian online juga sama ya, Bapak Ibu harus lihat di mana lokasinya. Misalnya kami bekerja sama dengan sekolah-sekolah di tempat Bapak Ibu masing-masing, minimal Bapak Ibu tahu sekolah di mana, di ruang berapa. Ya, termasuk tatap muka. Nah, ini nanti ujian ya. Lalu ujian dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, akhir semester, ujian program studi, ujian skripsi, ujian tesis, ujian disertasi ya. Kalau di UT tidak ada ujian tengah semester ya Bapak Ibu. Jadi ujian itu diambil dari hanya satu, itu ujian akhir semester UAS. Di sebelumnya Bapak Ibu mendapatkan bantuan belajar di mana nanti Bapak Ibu harus mengerjakan 3 tugas ya. 8 materi inisiasi atau 8 materi yang diberikan dan 3 tugas. Nah, ini nanti akan ada penjelasannya besok di PKBCC ya. Nah, penilaiannya ABCDE ya, ada A. Nanti kalau di UT ini sekarang variasi menjadi A minus, B minus, C minus, D minus, dan E ya. Kalau E Bapak Ibu berarti tidak lulus ya. D itu lulus, hanya D itu nilainya 1. Kalau bisa Bapak Ibu jangan nilainya D ya, Bapak Ibu minimal C ya. Besok dalam PKBJJ juga akan demonstrasikan terkait tadi ya, bantuan belajar yang berkontribusi terhadap nilai akhir Bapak Ibu. Syarat kelulusan program pendidikan ditetapkan atas pemenuhan SKS yang disyaratkan indeks prestasi kumulatif. Ya. Perguruan tinggi menetapkan jumlah SKS tempuh sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dengan pedoman pada kisaran beban studi masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam pasal 45. IPK minimum bagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi sama atau lebih dari 2,0 untuk program sarjana dan program diploma, dan sama atau lebih tinggi 2,72 untuk program magister. Jadi untuk lulus Bapak Ibu, tahu saya ya, khusus program semua program, mungkin kecuali FKIP ya, nanti informasinya bisa diupdate, itu 2,0. Kalau FKIP mungkin untuk program guru itu 2,5 kalau tidak salah. Ya. Atau ada program yang persyaratan lulusnya 2,5. Secara umum itu 2,0 ya. Jadi Bapak Ibu IPK-nya minimal harus 2,0 untuk lulus. Ketika Bapak Ibu sudah mengambil semua mata kuliah. Ya, tidak boleh kurang. Untuk S1, untuk sarjana 2,75 dan tidak ada nilai E. Ya, jadi mata kuliah yang Bapak Ibu ambil itu sudah lulus semua, tidak ada nilai E. Misal 2,5 tapi masih ada satu yang E atau 3 IPK Bapak Ibu. Tapi masih ada E, Bapak Ibu belum lulus. Maka harus menyelesaikan mata kuliah E tersebut. Ya, harus lulus karena E tidak lulus. Ya, jadi harus menempuh ini nih 2,0. Ya, kalau Bapak Ibu belajar sesuai dengan anjuran atau layanan yang diberikan UT, saya yakin Bapak Ibu lulus lebih dari 2,0. Ya, untuk program sarjana ya. Satuan kredit semester selanjutnya di sini adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar diperoleh diperoleh selama 1 semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 jam perkuliahan atau 2 jam praktikum atau 4 jam kerja lapangan yang masing-masing di 1-2 jam kegiatan struktur. Tadi ini sudah dibahas ya, dan sekitar 1-2 jam kegiatan mandiri ya. Jadi harus ada kegiatan mandirinya. Baik, sudah selesai terkait
pendidikan tinggi ya, yang perlu Bapak Ibu ketahui juga secara umum ya, yang sudah tadi terkait UT ya, sehingga Bapak Ibu tahu apa yang harus Bapak Ibu lakukan. Baik, saya akan berikan materi lain ya terkait kiat belajar sukses di UT ya. Ini yang tentang ke-UT-annya. Baru nanti kita tanya jawab ya Bapak Ibu. Oke. Kiat belajar di UT. Sebentar. Nah, ini penting nih. Ya, yang perlu Bapak Ibu ketahui. Supaya Bapak Ibu tidak tadi apa istilahnya ya, kecewa ya. Sehingga Bapak Ibu tidak meneruskan. Itu sayang ya. Tadi saya ingatkan, selesaikan apa yang sudah Bapak Ibu mulai. Bapak Ibu sudah mendaftar ingin menjadi sarjana kuliah di UT, Bapak Ibu harus lulus. Ya, mudah-mudahan bisa 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun tidak apa-apa karena tidak ada jangka waktu khusus ya di UT, terserah Bapak Ibu gitu ya, mau berapa tahun Bapak Ibu lulus. Oke, kiat sukses dan motivasi belajar di UT. Nah, motivasi ini berasal dari bahasa Latin movere yang berarti to move, bergerak artinya ya. Motivasi merupakan keterampilan yang dapat dipelajari. Mahasiswa yang paling pintar dapat dikalahkan oleh mahasiswa yang kurang pintar dengan berbekal motivasi yang tinggi. Betul ini ya. Einstein itu pernah bilang bahwa kepintaran itu hanya 1%, sisanya adalah usaha. Gitu ya. Jadi kalau kita usaha walaupun kita tidak pintar, tapi kita banyak membaca, itu akan lebih bagus daripada mahasiswa pintar yang tidak berusaha, gitu ya. Pintaran memang tidak sama, tapi tergantung dari motivasi. Mahasiswa yang memiliki motivasi yang cukup akan mampu menyelesaikan pelajaran apapun pada level manapun. Ya, jadi kuncinya adalah usaha ya Bapak Ibu. Bahwa kepintaran, kehebatan, faktor X gitu ya. Tiap orang itu kan berbeda ya. Tiap manusia punya keahlian, punya kelebihan yang tidak dimiliki manusia lain. Itu hanya 1%. Sisanya bagaimana dia mengolah itu, bagaimana dia manfaatkan itu, bagaimana dia berusaha untuk meningkatkan diri kan itu ya. Itu terkait motivasi. Nah, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Nah, motivasi intrinsik dalam diri itu motivasi yang dorong dari ketertarikan, ya, ada di dalam diri individu, contohnya pengetahuan, mengenai keahlian, kepuasan. Ya, itu motivasi dalam diri. Jadi Bapak Ibu pun harus punya itu, ya. Ada ketertarikan, ada keingintahuan, ada perasaan yang lebih gitu ya. Tadi saya bilang belajar mandiri punya inisiatif, ya. Nah, ini inisiatif Bapak Ibu nih. Ya, kenapa saya nggak lulus? Kenapa saya nilainya kecil? Kenapa saya bisa nggak menjawab? Itu harus dicari ya. Itu dari motivasi dalam diri dulu ya terhadap sesuatu. Sehingga Bapak Ibu nanti merasa puas gitu ya. Tapi kalau tidak begitu kan pasti akan kecewa kan, nggak puas ya kan. Jadi trauma istilahnya ya. Trauma itu kan suatu hal yang nggak pernah terselesaikan. Tapi itu mengendap di diri kita gitu ya. Itu kan menjadi penyakit nanti lama-lama. Ada motivasi ekstrinsik. Ya, ini di luar individu ya. Ranking, penghargaan, reputasi tadi gitu ya. Jadi suatu yang memang membuat Bapak Ibu itu ingin meraih itu gitu loh. Saya harus bagaimana? Teman saya kok bisa, kenapa saya enggak? Teman saya biasa saja, tapi dia bisa bagus. Saya lebih pintar, kenapa saya kalah? Nah, itu harus ada motivasi untuk Bapak Ibu bisa menyamai ya, minimal menyamai dan tadi ya kepuasan ya. Kepuasan sehingga Bapak Ibu merasa ini yang hasil saya dapat saya puas sesuai dengan kemampuan saya. Nah, ini coba kita renungkan, Anda dapat memotivasi oleh rasa takut, Anda dapat memotivasi oleh penghargaan ya, karena penghargaan. Namun kedua motivasi hanya bersifat sementara. Motivasi yang bertahan lama adalah self motivation, ya, motivasi diri sendiri, motivasi yang datang dari diri sendiri. Itu ya. Jadi kalau kita termotivasi oleh rasa takut dan ingin sesuatu, katanya ini sementara, tapi kalau motivasi dari diri sendiri itu kan selalu ada. Apakah motivasi Anda untuk belajar perguruan tinggi? Nah, ini nanti Anda coba pikirkan ya Bapak Ibu.
Itu untuk apa sih belajar perguruan tinggi? Apa yang Bapak Ibu ingin capai? Ya, keinginan apa yang Bapak Ibu belum tersampaikan sehingga Bapak Ibu ingin belajar perguruan tinggi? Kalau saya belajar perguruan tinggi, targetnya apa? Apa yang saya harus lakukan? Apa yang saya tidak boleh lakukan? Jadi ya, kalau motivasi dari saya untuk Bapak Ibu adalah finish what you have started. Selesaikan apa yang sudah dimulai. Jangan terbengkalai, jangan terputus. Kecuali maut ya, kita tidak tahu kalau maut ya. Tapi selama Bapak Ibu punya motivasi, semangat, keinginan untuk bisa menyelesaikan kuliah, bisa. Kenapa saya bilang begitu? Di UT Bapak Ibu ada yang lulus 10 tahun. Walaupun pintar, tapi 10 tahun. Ada yang 20 tahun. Kepala dinas di salah satu Jakarta, di Dinas Jakarta 20 tahun. Sejak UT berdiri, 84, 2004 dia lulus. Karena kenapa? Melihat stafnya itu sudah S1, S2. Dia pernah kuliah di UT belum selesai. Dia punya motivasi untuk penyelesaian, dia lulus 20 tahun. Terakhir itu beritanya ada yang 30 tahun. Tapi bisa jadi sarjana. Ya. Jadi kita tidak mau seperti itu ya. Walaupun akhirnya bisa lulus juga gitu. Tapi kita ingin motivasi yang benar-benar sesuai keinginan kita. Saya harus lulus 4 tahun. Canangkan itu di benak Bapak Ibu masing-masing. Saya sudah masuk UT, saya tidak boleh gagal. Saya sudah mendaftar, saya sudah bayar, saya harus jadi sarjana. Dan saya harus lulus 4 tahun. Tepat waktu. Itu ya Bapak Ibu. Kalau supaya nanti kalau ada motivasi itu, ketika Bapak Ibu misalnya lulusnya 5 tahun, 6 tahun, tidak apa-apa. Karena Bapak Ibu sudah punya motivasi untuk lulus, itu yang utama. Gitu ya. Sama seperti orang bilang bahwa bermimpilah atau punya cita-cita setinggi langit agar kau tidak kesampaian jatuh di antara bintang-bintang, kan gitu ya. Jadi tetap motivasi itu nomor 1 Bapak Ibu. Jangan sampai tidak lulus, sayang biaya, sayang waktu, sayang tenaga, sayang pikiran. Ya, saya yakin semuanya Bapak Ibu di sini ingin lulus tepat waktu. Dan buktikan, itu ya. Apa yang maksud dengan sukses belajar? Sekarang kita sering belajar. Sukses adalah keberhasilan mencapai tujuan. Banyak makna-makna sukses ya. Kalau Bapak Ibu membuat orang lain sukses, maka Bapak Ibu sukses. Ada ukurannya seperti itu. Sukses adalah apa yang ingin kita raih, ya. Tercapainya apa yang kita ingin raih. Sukses adalah lampauan apa yang dari kita harapkan. Banyak macam ya. Pokoknya sukses intinya Bapak Ibu berhasil. Bapak Ibu bisa mewujudkan apa yang Bapak Ibu impikan. Apakah belajar itu? Belajar merupakan perubahan perilaku maupun pengetahuan yang relatif menetap disebabkan oleh pengalaman. Ya. Karena kalau sukses pasti ada usaha, ya, baik usahanya itu belajar atau yang lain-lain ya untuk mencapai itu. Tidak mungkin orang sukses tanpa melakukan apa-apa, ya. Walaupun sekarang misalnya dia di rumah, terus dia menggunakan laptop atau HP, itu tetap dia berusaha, ya. Ada step atau cara untuk menuju itu. Sukses belajar terjadi ketika tujuan belajar tercapai. Learning to know, learning to be, learning to do, learning to live. Ya, belajar ingin tahu, belajar ingin menjadi seseorang, belajar ingin mengerjakan, dan belajar ingin bertahan hidup, ya, tentunya. Bagaimana Anda berhasil dalam studi? Nah, saya sudah sampaikan tadi ya, kenali UT, ini penting ya. Jadi OSMB ini dan PKBJJ besok ini step awal yang sangat penting, supaya Bapak Ibu bisa mengenali UT itu apa. Sistem pendidikan belajarnya seperti apa, fasilitas apa yang digunakan, apa yang saya bisa pakai, kemana saya harus bertanya, itu ya. Tentukan tujuan, buat jadwal untuk mata kuliah yang Anda ikuti, miliki bahan ajar atau modul, ya, untuk mata kuliah yang diambil, jalinlah komunikasi yang baik dengan teman tutor, gunakan rancangan aktivitas tutorial atau RAT dan satuan baca tutorial atau SAT sebagai pedoman belajar. Ya. Hadir dalam seluruh sesi tutorial, belajarlah secara teratur, kumpulkan seluruh tugas tepat waktu, jangan menunda. Ya, kita udah mengenali UT. Tentukan tujuan sudah terdapat di SIPAS itu ya, apa yang dipelajari. Buatlah jadwal mata kuliah. Yang saya bilang tadi, Bapak Ibu lihat di katalog UT.
Ya, mata kuliahnya apa saja. Oh, semester 1 ada 5 mata kuliah, maka saya harus belajar mata kuliah pertama kapan, kedua kapan. Ya, tadi saya sudah kasih tahu salah satu trik ya Bapak Ibu yang sangat bagus, yaitu cari teman diskusi. Ya, saya pernah ke Hong Kong tahun 2011, ada mahasiswa UT Hong Kong di sana, para TKI ya. Mereka itu lulusnya cepat. 3,5 tahun, 4 tahun sudah cukup. Sudah lulus. Apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan belajar bersama. Ya, ini salah satu contoh praktik baik ya. Ketika mereka libur. Kebetulan 2011 itu salah satu programnya adalah sastra Inggris bidang minat penerjemahan. Saya menjadi tutor di sana. Saya lihat kalau Sabtu itu mereka libur, mereka berkumpul ya sama mahasiswa, lalu mereka membahas modul. Apa yang mereka lakukan? Mereka membagi modul 1, misal tadi ada 9 orang ya. Orang nomor 1, modul 2, orang nomor 3, modul 3, orang nomor 4, sampai 9. Jadi ketika mereka bertemu, modul 1 sudah dibahas, mana rangkumannya. Tentang apa modul 1 itu? Dapatlah mahasiswa itu rangkuman modul 1. Modul 2, dapatlah rangkuman modul 2. Sehingga satu orang mahasiswa dengan kelompoknya, dia tidak perlu membaca semua modul. Ya kan? Asal dia harus percaya dengan rangkuman temannya. Ya, kalau dia merasa kurang, dia bisa lihat di modul itu. Nah, ini salah satu trik yang luar biasa ya menurut saya, sehingga mahasiswa paham, oh modul 1 tentang ini, 2 tentang ini. Mereka hanya tinggal mengerjakan latihan bersama-sama. Kalau Bapak Ibu itu lakukan, maka 2 minggu, 3 minggu Bapak Ibu selesai satu mata kuliah. Itu kalau setiap Sabtu ketemu ya. Nanti kalau minggu ketemu lagi bisa 2 mata kuliah. Artinya di semester awal biasanya sedikit ya mata kuliahnya 5. Bapak Ibu itu akan paham. Karena punya kelompok tadi ya. Tidak belajar sendiri. Bayangkan Bapak Ibu ketika harus belajar sendiri dengan melihat modul. Nah, banyak mahasiswa UT itu yang tidak menggunakan atau manfaatkan teman-teman diskusinya ada di daerah dia. Dia belajar sendiri. Padahal mereka bisa belajar bersama, bisa mengerjakan latihan bersama. Itu ya maksudnya Bapak Ibu ya. Memiliki bahan ajar modul mata kuliah. Nah ini tadi, tidak semua orang juga terbiasa membaca secara online. Makanya sekarang mahasiswa UT wajib memiliki modul. Dan modul itu bukan hanya pajangan ya Bapak Ibu, tapi dibuka, dibaca. Saya nggak biasa baca Pak, saya berdiskusilah dengan teman. Makanya Bapak Ibu harus punya teman di daerah Bapak Ibu untuk berkomunikasi. Ya, sekarang kan sudah istilahnya teknologi di ujung jari gitu ya. Artinya kalaupun itu jauh, nanti Bapak Ibu ikut tuton, Bapak Ibu bisa mengontak teman-teman, bisa belajar secara jarak jauh juga dengan teman-teman. Gitu. Jadi manfaatkanlah teknologi yang Bapak Ibu punya, mini HP ya, untuk belajar. Itu ya kalau SOUT. Supaya cepat lulus tepat waktu tadi. Jadilah komunikasi dengan teman dan nah ini tadi saya sudah bahas ya, jalinan itu. Gunakan RAT, ini namanya RAT. Nanti di tuton itu ada RAT-nya. Bahkan ada SAT-nya. Bapak Ibu belajar. RAT itu apa sih Pak? RAT itu rancangan. Apa yang akan Bapak Ibu pelajari? Tujuannya apa? Kompetensinya apa dalam satu mata kuliah? Lalu dia dibagi. Kapan materi itu akan muncul? Di pertemuan berapa akan muncul? Apa yang diharapkan dari materi itu? Itu ya. Hadir dalam sebuah sesi tutorial. Nah, kalau nanti Bapak Ibu ikut kegiatan tuton, web, TMK gitu ya. TMK mungkin tugas mata kuliah, tuton, web, TTM, hadir. Ikuti semuanya agar Bapak Ibu bisa paham. Belajarlah secara teratur. Jadi tadi saya sudah sampaikan di luar kegiatan tersebut Bapak Ibu harus membaca modul minimal ya Bapak Ibu kalau bisa 1 jam. Kalau setengah jam pun tidak apa-apa. Tapi modul itu dibaca. Kumpulkan seluruh tugas tepat waktu. Nah ini tugas penting karena di kegiatan bantuan belajar ada 3 tugas. Jangan sampai tugas itu Bapak Ibu tidak kumpulkan atau tidak menyerahkan karena akan mengurangi nilai. Ya, dan jangan menunda-nunda, ini penting juga. Nanti dalam kegiatan sesi besok tutorial online akan dijelaskan ya. Kenapa kita tidak boleh menunda menyerahkan tugas. Nah,
Ini tadi sudah saya bahas ya, kenali UT, welcome aboard, Anda berada di pesawat universitas terbuka, lancar terbang UT, kalian UT, bagaimana UT, baca katalog, kunjungilah halaman UT, tadi ya, miliki kontak person, PBJJ, nanti akan ada PJW. Nah, Ibu Bapak Ibu harus mencatat nomor PJW. Tiap PJW itu penanggung jawab wilayah, itu bertanggung jawab terhadap wilayahnya. Ada di Sintang, ada di Sambas, ada di Mempawah. Catat, tanya kalau tidak mengerti melalui PJW atau Pokjar atau Salut ya. Apa yang perlu Bapak Ibu pelajari nanti? Sistem belajarnya, mata kuliah akan diambil, ketentuan admisi. Menentukan tujuan tadi sudah ya. Tujuan Bapak Ibu untuk kuliah itu untuk apa sih? Ya, spesifiknya tentukan tujuan setiap mata kuliah. Bagi bahan belajar bagian yang mudah ya. Individual sesuai dengan kondisi masing-masing, tentukan jumlah waktu yang diperlukan belajar, perhitungkan komitmen waktu, terukur berapa jam untuk belajar yang dilokasikan setiap belajar mata kuliah per minggu, perhitungan waktu untuk membaca modul. Ya, tadi saya sampaikan bahwa tinggal diatur saja, minimal 1 hari 1 jam. Hari Senin Bapak Ibu pelajari modul A 1 jam, modul 1 misalnya. Hari Selasa Bapak Ibu fokus pada modul B, modul 1 hari ya, tinggal diatur saja ya. Bapak Ibu yang bisa mengatur, yang tahu waktunya kondisi masing-masing. Nah, Ratsat tadi sudah ya, ini ada di setiap tutorial online, tutorial tatap muka gitu ya. Bapak Ibu harus berikan RAT ya. Tadi Ratsat itu berisi topik yang akan dibahas, aktivitasnya untuk tutorial, masuk jadwal, penyerahan tugas. Ya, dapat diperoleh ketika mengikuti online. Nah, di online itu nanti ada Ratsatnya. Ratsat 3G acuan dalam menentukan topik belajar ya. Perhatikan aktivitas apa yang dituntut tutorial, tandai waktu kapan penyerahan tugas. Besok akan dibahas ya Bapak Ibu terkait ini. Ikuti seluruh sesi tutorial, tadi saya sudah sebutkan. Ya, setiap tutorial membahas topik yang berbeda. Ya. Tidak ikut berarti kehilangan kesempatan tuh kalau Bapak Ibu tidak ikut. Partisipasi dalam tutorial berkontribusi pada nilai, ya. Keaktifan solusi memberikan peluang, ya, nilai tugas tutorial memiliki kontribusi tertinggi terhadap nilai tutorial. Tugas yang terlambat dimulai tidak masuk dalam sistem. Nah, Bapak Ibu nanti perhatikan ya. Yang utama adalah Bapak Ibu tidak boleh plagiarisme. Plagiarisme itu apa? Menjiplak karya orang lain tanpa izin. Ya, banyak sekali nih kegiatan tutorial. Belajar secara teratur, ya. Bapak Ibu di UT harus memiliki jadwal belajar adalah keharusan. Memiliki jadwal untuk mempelajari BMP, memiliki jadwal untuk mengikuti tutorial online, mengatur diri sendiri kapan masuk kelas, pastikan untuk memiliki jadwal masuk kelas tutorial. Ya, tadi kelas tutorial itu untuk yang TON ya, pun yang TTM. Nah, ini mengerjakan tugas mata kuliah, ya, pahami pertanyaan dan ketentuan diberikan, ya, jangan sampai salah. Pastikan menjawab apa yang ditanyakan, fokus pada pertanyaan, pastikan menjawab seluruh pertanyaan, jangan pernah mengcopy. Ingat ya Bapak Ibu, paste yang tadi saya bilang ya. Ini adalah pelanggaran akademik dan kalau ketahuan nilainya 0. Batas ambang copy paste 30% ya Bapak Ibu dari keseluruhan. Lebih dari 30% Bapak Ibu dianggap plagiarisme. Ya, sebutkan sumber kutipan jika mengutip. Nah, ini jangan lupa nih. Banyak mahasiswa UT itu yang lupa bahwa dia mengambil frasa atau kalimat dari orang lain. Dan itu harus disebutkan sumbernya. Artinya menunjukkan bahwa ini bukanlah kata-kata atau frasa dari Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu mengutip. Ya, kita harus menghargai apa yang dibuat orang lain. Jangan menunda pekerjaan. Jadi Bapak Ibu kalau punya waktu untuk mengerjakan tugas atau diskusi, kerjakan, kirim. Kumpulkan tepat waktu, keterlambatan bunga tidak dapat diakomodasikan. Ya, kalau Bapak Ibu sudah paham tentang materi, bisa menjawab apa yang ditanyakan, Bapak Ibu buat, Bapak Ibu kirim. Ya, karena ketika nanti Bapak Ibu kirim, kalau masih ada waktu, Bapak Ibu mendapat feedback. Atau Bapak Ibu bisa meminta feedback. Tapi kalau menunda, ya, atau terlambat pengirimannya atau di akhir-akhir, nah ini yang tidak bisa. Karena tutor pun akan memberikan batas waktu ya, misalnya 3 hari lebih lah, seminggu sampai 3 hari untuk
kirimkan. Lewat dari itu tidak ada feedback. Artinya ketika Bapak Ibu mendapat nilai yang kurang, susah bagi Bapak Ibu untuk memperbaiki. Itu ya. Hindari menunda-nunda, tadi sudah ya, jangan mulai kerjakan, patuhi jadwal, mengerjakan tugas, membantu mengurangi stres ya. Kerjakan sesuai jadwal peningkatan kualitas pengerjaan, bagaimana cara menghindari kebiasaan menunda-nunda. Ini memiliki jadwal dan rencana, tentukan tujuan, buat prioritas, tentukan deadline. Luangkan waktu pengerjaan tanpa gangguan ya. Sekarang di HP itu kan sudah ada reminder ya. Bapak Ibu bisa buat tuh di HP reminder. Tugas 1, tugas 2, tugas 3 misalnya ya. Tugas 1 tanggal sekian. Sehingga ketika Bapak Ibu sedang ada kerjaan ya, Bapak Ibu diingatkan. Tugas 1 belum misalnya dilaksanakan atau belum dikirimkan. Segera Bapak Ibu mengerjakan tugas 1. Oke, nah kuasai keterampilan untuk mendukung keberhasilan kita ya, manajemen waktu. Nanti lihat materi tentang mengelola waktu, belajar, take note ya, lihat materi tentang ini ya, nanti kita lihat, baca modul, kita lihat baca modul. Kita lihat tentang mengelola waktu di sini. Apakah bisa dibuka nih materi mengelola waktu? Tunggu ya Bapak Ibu. Oh, ini tidak bisa dijangkau ya. Bentar ya Bapak Ibu. Waktu tidak bisa dijangkau. Nanti mungkin akan tes dulu ya, tidak bisa dijangkau nih mau waktu. Kita lihat dengan strategi cerdas apakah sama. Ini tidak bisa dijangkau. Jadi kita cek lagi ya. Baik, kita lanjutkan dulu ya, Pak Ibu. Nah, mengelola stres ini jaga diri Anda, kebersihan studi Anda tergantung dari kesehatan ya, jangan sampai Bapak Ibu stres ya, diatur waktunya. Jangan melebihi keadaan, evaluasi situasi Anda yang hadapi, apakah kondisi benar-benar seburuk kenyataan, buatlah skenario terbaik dan terburuk. Selalu siap, ya ini penting ketika ujian, pastikan Pak Ibu telah membaca BMP, baca materi disampaikan. Napas, sekali ambil napas panjang ketika mengerjakan ujian, akan membantu ya untuk rileks. Positive thinking, ya ini power of positive thinking sebelum ujian. Yakinkan diri bahwa Ibu mampu menjawab. Ya, sisihkan waktu untuk menikmati hidup ya. Jadi kalau kita sudah belajar ya, ini logikanya kalau sudah belajar makanya harus pas ujian harusnya Bapak Ibu rileks ya. Karena sudah mempelajari materi yang ada ya. Yang stres itu kalau Bapak Ibu tidak belajar gitu ya. Tidak belajar itu pasti stres ya. Akhirnya akan melakukan plagiarisme, akan contoh sana sini dan lain-lain. Ya, itu yang harus Bapak Ibu hindari. Tips untuk sukses belajar di UT, baca tadi ya, baca.
lihat modul, buat inisiatif, kerjakan latihan. Kalau kurang di modul, cari latihan di di internet. Ya, kalau nggak paham tanya dosen. Kalau nggak ngerti juga buat kelompok belajar, gitu ya. Pahami deskripsi jawaban modul, pahami tujuan kompetensi modul, pahami uraian dan contoh, identifikasi konsep inti, dapat membantu membaca rangkuman, kerjakan latihan dan solve formatif. Ya, jadi Bapak Ibu, nanti kalau sudah dapat modul atau ada yang sudah dapat modul, jangan mengerjakan latihannya dulu, tapi baca dulu apa yang dijelaskan di modul 1. Setelah itu kerjakan latihan. Jangan juga Bapak Ibu melihat jawabannya. Biasanya mahasiswa melihat jawabannya dulu baru melihat soal gitu ya. Tapi cobalah Bapak Ibu pelajari modul, lalu ukur kompetensi Bapak Ibu itu sejauh mana dalam memahami modul. Kerjakan latihannya, di situ kan ada ya. Nanti berapa banyak yang betul, berapa banyak yang salah. Itu kan ada nanti cakupannya, pengukurannya. Apakah Bapak Ibu sudah 80% lebih paham terhadap modul atau di bawah 80%. Ya. Tips kedua, tetap masih membaca, baca ya. Pahami ya, pahami deskripsi modul, tujuannya, uraiannya, konsepnya, kerjakan latihan dan soal formatif. Ya. Tips ketiga, sukses belajar di UT. Ritme belajar ujian, jadwalkan waktu belajar. 1 jam belajar 15 hari lebih baik daripada 15 jam belajar 1 kali. Ya, jadi Bapak Ibu lebih baik belajar 1 jam minimal di setiap hari sebanyak 15 hari misalnya daripada 15 jam tapi dalam 1 hari ya. Jadwal antara belajar Anda dalam 1 minggu secara atur, jadwal waktu belajar ya, jadi diatur. Rileks dan tenang saat ujian, kerjakan yang Anda kuasai bisa. Pastikan menjawab seluruh butir pertanyaan. Jika 4 butir pertanyaan memiliki skor masing-masing 25%, ya tidak mengisi 1 butir pertanyaan berarti Anda kehilangan 25%. Itu ya. Jadi butir pertanyaan itu kan ABCD ya. Untuk 100 itu misalnya rata-rata 25% ya. Jadi jika 4 butir pertanyaan memiliki skor 25%, tidak mengisi 1 pertanyaan berarti kehilangan 25% nilai. Jadi kalau Bapak Ibu tidak paham, tidak diisi, dilewati gitu ya, itu sudah kehilangan nilai. Ya, pastikan Bapak Ibu menjawab apa yang Bapak Ibu pahami terlebih dahulu. Lalu belajar dengan benar, buka belajar keras ya. Pastikan pelajari strategi belajar efektif. Ya, jangan takut bertanya, harus proaktif, bergaulah, ikuti komunitas mahasiswa, belajarlah tergantung pada diri sendiri. Pahami UT, punya kontak person UPPJJ atau UT daerah tadi ya, PJW. Ini semua terkait belajar. Baik, itu yang sudah saya sampaikan ya, terkait tadi berapa materi yang belum bisa diakses ini, saya mohon maaf. Nanti mungkin kita akan lihat kesalahannya di mana. Ini dalam bentuk video ya. Nanti mungkin Pak Agus kalau sudah bisa diputarkan nih terkait tadi ya, cara belajar dengan strategi cerdas ya. Ada waktu mengelola belajar dan juga membaca modul. Oke. Baik Bapak Ibu, belum kita lanjutkan lagi nanti dengan materi selanjutnya dari Pak Agus. Saya buka pertanyaan terkait materi yang sudah saya sampaikan tadi ya. Silahkan raise hand kalau ada yang mau bertanya. Silahkan. Oh, ini ada beberapa mahasiswa yang tidak ada tampilannya. Mungkin terkait sinyal tadi ya. Terkait sinyal ya. Jadi ini direkam ya Bapak Ibu. Nanti kalau yang butuh rekamannya bisa kirimkan email ya. Emailnya nanti bisa kita share di email hasil rekamannya kalau mahasiswa yang tadi sinyalnya tidak bagus ya. Silahkan, ya ini Bu Noriati ya yang sudah resen. Silakan Bu.
berkaitan dengan ujian, seandainya dalam beberapa SKS yang tadi yang ada nilainya E, seandainya mungkin dalam 5 SKS, 1 SKS yang nilainya E, apakah sebagai mahasiswa kita dinyatakan tidak lulus, Pak? Harus ngulang semester lagi kah? Itu aja, Pak. Ya, baik, Bu. Kalau sistem paket semester, ya, itu kan sudah ada ya, Bu, mata kuliah apa saja yang harus diambil. Untuk memudahkan Ibu, sebaiknya memang Ibu harus mengulang, tapi tidak di semester depan kalau saran saya ya. Ibu selesaikan dulu paket semesternya, baru nanti ulang yang tidak lulus. Gitu ya, misalnya ada 5 mata kuliah, A, B, C, D. Mata kuliah A ternyata tidak lulus, E. Ya, E itu kan tidak lulus ya. Kalau D lulus tapi nilainya 1, cuman D itu akan mempengaruhi kepada IPK tadi ya. IPK kan harus 2,0 tuh, tidak boleh kurang. Ibu lanjutkan dulu saja. Di semester 2 paket apa? Nanti mata kuliah A itu bisa Ibu ulang. Ya, ketika ada kesempatan untuk mengulang yang tidak lulus tadi itu. Gitu ya Bu Noriati ya. Jadi E itu harus diulang, tidak boleh tidak. Karena syarat lulus IPK-nya 2,0 dan tidak ada nilai E. Itu ya Bu? Iya Pak, berarti kita ndak itu ya, berarti ngulang di semester 2 ya? Sebaiknya tidak semester 2 Bu. Ibu menyelesaikan dulu paket di semester 2. Ya, Iya, kecuali iya. mata kuliah itu dia persyarat ya, bersyarat. Misalnya dia mata kuliah membaca 2 harus lulus mata kuliah membaca 1 misalnya. Ibu tidak lulus mata kuliah membaca 1 karena ini bersyarat ya Ibu harus mengulang dulu mata kuliah membaca 1. Tapi kalau tidak bersyarat ya, umum misalnya, pengantar linguistik umum Ibu nggak lulus, ya nanti aja ulangnya. Ibu ambil dulu yang paket semester dulu. Begitu, Iya, Pak. supaya Ibu bisa fokus gitu maksudnya ya. Kecuali dia bersyarat ya, bersyarat tadi ya. Dia harus ngambil mata kuliah kedua kalau mata kuliah satunya lulus. Ibu nggak bisa ngambil mata kuliah membaca 2. Kenapa? Karena membaca 1 Ibu tidak lulus. Dan kalau mata kuliah itu bersyarat ya Bu, bersyarat ya, nanti kan Ibu bisa bertanya ini mata kuliahnya bersyarat nggak? Bersyarat maka Ibu harus mengulang dulu. Itu ya Bu, jelas ya? Ya. Selanjutnya Bu Ratika silahkan. Ya Pak, makasih Pak. Maaf Pak, saya ada 2 pertanyaan. Iya. Pertanyaan pertama, itu kan Bapak tadi bahas tentang penelitian mata kuliah yang online. Kan kalau tatap muka kayak skripsi, tapi kalau kayak kami yang online, kata Bapak kayak penelitian mata kuliah. Maksudnya gimana Pak? Di UT itu ada yang namanya mata kuliah TAP, Bu. Kalau di FKIP itu, kalau nggak salah saya lupa namanya apa ya. TAP kebanyakan. TAP itu adalah tugas akhir program. Di mana itu sebagai persyaratan untuk lulus ya. Jadi kalau TAP itu sejauh ini ya Bu, belum ada kebijakan baru ya, sejauh ini ya. Itu Ibu harus mengerjakan 5 mata kuliah utama dalam satu waktu. Ya. Ibu harus lulus mata kuliah itu, ujiannya 3 jam. Ya, ujiannya bentuk uraian dalam bentuk tatap muka kalau tidak salah ujiannya. Jadi kalau tadi di perguruan tinggi umum Ibu bikin skripsi, di UT tidak ada skripsi. Itu, tapi ada TAP dan karya ya, karya ilmiah. Nah, kalau perguruan tinggi umum itu dia melakukan penelitian terkait skripsi, di UT itu melakukan karya ilmiah, ya semacam skripsi kecil ya. Karya ilmiah itu kecil terkait kompetensi dari prodi. Dan Ibu pun harus mengikuti TAP tadi, tugas akhir program. Ya, di mana ada 5 mata kuliah utama yang diujikan dalam 3 jam.
Cuman saya lupa di FKIP itu beda istilahnya untuk yang PGSD itu. Oh iya, Beda, Pak. nanti bisa ditanyakan. Itu maksudnya, Bu, ya? Iya, Pak. Makasih, Pak. Ya. Pertanyaan yang kedua, Pak. Apa Yang tuh? keduanya, yang pertanyaan yang keduanya. Oh iya, silakan. Yang tadi kan ditanyakan sama Bu Noryati tentang pengulangan mata kuliah. Jadi pas kita mau ngulangnya tuh, kita ikut ujian lagi atau gimana tuh Pak? Atau kayak mandiri gitu ke ngulangnya? Tidak Ngulang. lulus, yang tidak lulus. Lulus. Ya ujian lagi, Bu. Oh, Ujian mandiri. lagi, Ibu registrasi lagi. Tadi kan saya bilang gitu, misalnya ada 5 mata kuliah nih, mata kuliah A nih, tapi bukan mata kuliah bersyarat ya. Ya. Nah, Ibu nanti mengulang setelah Ibu mengikuti paket semester selesai, ternyata saya ada 2 mata kuliah belum lulus nih. Nah, Ibu registrasi lagi, ujian lagi. Oh. Untuk supaya itu lulus. Kan kalau belum lulus, maka IPK Ibu itu pasti kurang dari 2,0 dan ada nilai E. Ya kan? Ujian. Syarat lulus itu kan tidak boleh ada nilai E dan minimal IPK 2,0. Misalnya Ibu sudah ngambil semua, lulus semua. IPK Ibu 2,0, pas, tidak ada nilai E, lulus. Tapi Ibu lihat kok ada nilai D ya dia di situ. D misalnya 5, wah ini saya susah kalau ada D nih, saya maunya C. Bisa Ibu mengulang lagi. Gitu, mengulang lagi untuk memperbaiki nilai yang nilainya rendah, D. Ya, tergantung makanya dari tadi set goal-nya Ibu, berapa mau lulusnya. Kan saya bilang tadi di UT itu Bapak Ibu yang mengatur. Mau lulus 4 tahun, mau IPK-nya 2,0, mau IPK-nya 3, mau IPK-nya 3,5. Ya, yang penting persyaratan lulus 2,0. Kalau adik-adik yang masih muda ingin masuk CPNS, kan nggak bisa 2,0 ya, harus 2,75 ya kalau tidak salah. Jadi kalau Bapak Ibu yang ada adik-adik yang sudah lulus, oh saya udah lulus Pak nih, semua mata kuliah saya sudah ambil tapi IPK saya kecil. Silahkan perbaiki nilai-nilai yang kecil tadi ya, yang D itu supaya IPK-nya naik. Itu ya Bu. Tapi kalau hanya mencari lulus, yang penting saya lulus deh Pak, yaitu IPK-nya 2,0 dan tidak ada nilai E, itu sudah pasti lulus. Tapi kecil ya kompetensinya, kalau harus melamar pekerjaan apa pasti kalah karena IPK-nya kecil. Itu ya Bu Ratika ya. Iya Pak, makasih Pak. Ya sama-sama. Selanjutnya, Bu Dewi Latifah lagi nih, silahkan. Ya, maaf Pak, saya mau bertanya ini tentang sistematika ujiannya. Kalau di Pokjar saya kan 100% itu semuanya kita pakai online ya. Berarti kan kemungkinan ujian juga online. Ibu Pokjarnya di mana? Di ini Pak, Lilik Trianto, Ketapang. Oh, kenapa itu? Ya. Kenapa tadi? Jadi saya mau nanyanya gini Pak, untuk sistematika ujian itu kalau misalnya online ya Pak, itu nanti kita kayak ada kayak gini nggak? Kayak buka kamera atau sebagainya, terus itu masih. Oke, baik. Ini sebenarnya kalau ujian online itu nanti dibahas juga ya. Jadi kalau online, Pak Ibu, sebenarnya ada 3 skema ujian. Ya, saya tidak tahu pasti untuk semester ini. Yaitu pertama, ujian online. Ujian online itu nanti sudah ditetapkan dari UT Pusat. Ibu Bapak tinggal lihat jadwalnya di My UT ACID. Di mana tempatnya, jam berapa. Mata kuliah siapa saja yang ujian online. Ujian online Bapak Ibu datang ke sekolah. Ya, nanti sudah ada petugas kami. Nanti Bapak Ibu tinggal dimasukkan password, username-nya, mengerjakan di situ. Waktunya 90 menit satu mata kuliah. Dan Bapak Ibu langsung bisa melihat hasilnya. Ya, langsung bisa melihat hasilnya sehingga Bapak Ibu tahu lulus atau tidak. Itu ya. Ya Pak. Terus sama ini Pak. Ujian online. Yang belum selesai ini ujian online. Lalu kedua ujian tatap muka. Nanti di mata kuliah itu ada mana ujian tatap muka. Ujian tatap muka sama, Bapak Ibu datang ke sekolah langsung ya, tapi biasanya Sabtu Minggu harinya dan itu mengerjakan
Para mata kuliah yang terkait tatap muka, tapi nilainya tidak ketahuan. Nah, itu nanti belakangan. Karena kan tatap muka langsung mengisi uraian biasanya langsung nanti ujiannya dikirim ke pusat. Kalau ujian online Bapak Ibu bisa langsung tahu. Dan ketiga, itu ujian THE namanya, take home exam. Take home exam tidak memerlukan kamera, ya. Take home exam itu dikasih waktu 6 jam Bapak Ibu untuk mengunduh lalu mengupload ujian. Saya tidak tahu semester ini apakah masih ada THE atau tidak. Ya, memang banyak kendalanya THE. Bapak Ibu harus pastikan waktunya dan jangan sampai telat mengupload jawaban. Itu ya, ada 3 skema itu, Bu Dewi. Iya, Pak. Terus sama ini, Pak, nanti kita belajarnya itu kan daring gitu ya. Zoom. Bantuan belajar online-nya, ya, Tuton misalnya, ya. Terus itu nanti ketika kita belajar, apa kan dalam suatu forum, apakah dengan ini juga langsung gabung dengan teman yang sejurusan atau gimana, Pak? Oh, beda-beda. Yang jelas satu prodinya sama, tapi orangnya mungkin berbeda. Satu kelas itu sekarang 50 mahasiswa. Misal saya ambil contoh yang PGSD, yang banyak biasanya mahasiswanya ya. Mata kuliah A, ketika Tuton itu bisa jadi dari 50 itu ada yang dari Sumatera pesertanya, ada yang dari Jawa, ada yang dari luar negeri, ada yang dari Papua misalnya. Itu jadi belum tentu satu daerah gitu ya. Dia mix, campur. Oh iya Pak, iya. Ya. Terima kasih Pak. Ya, oke, sama-sama. Oke, Bapak Ibu, sebelum ini saya mau menunjukkan ini nih, supaya Bapak Ibu paham terkait kelulusan, ya. Kelulusan supaya Bapak Ibu paham. Sebentar, saya buka ininya dulu apa? Matriksnya sehingga Bapak Ibu mengerti nanti itunya ya. Bentar. Saya akan tunjukkan supaya bentar ya. Cek nilai. Bentar ya Bapak Ibu, sebentar saja nih. Oke, saya share screen ya. Ini bagian dari awal saja, saya screen. Nah, sudah terlihat? Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Sudah, Pak.
Oke. Mohon Bapak Ibu perhatikan ya. Oh ini nggak muncul nih. Oke. Muncul ya. Oke. Bapak Ibu ini yang bawah ini ada namanya ya. Ini ada namanya ya. Ini kelompok mata kuliah ya. Jadi mata kuliah itu ada yang mudah, ada yang sedang, ada yang sukar. Nah, kita perhatikan fokus kepada ini saja. Jadi kalau mata kuliah itu mudah ya, ingat mudah, maka dia nilainya paling rendah itu harus 41. Dia lebih dari 41 ya. 41. Kenapa? Karena dia di bawah 40 atau sama dengan 40 itu E. Tapi kalau mata kuliah suka sedang itu 35. Ya, sedangkan mata kuliah sukar itu 30. Jadi yang mudah itu lebih besar dia. Ya, bobot nilai untuk tidak lulusnya dibandingin yang sukar ya. Tentunya yang sukar itu lebih rendah ya. Ini kategori mata kuliah ya yang perlu Bapak Ibu lihat ya. Saya menunjukkan sekilas. Nah, sekarang kita lihat yang bantuan belajar. Bantuan belajar untuk Tuton, ini Tuton ya. Ya, Tuton itu 30% kontribusinya. Ini 30 artinya persen. Kalau untuk TTM tatap muka atau TWEB itu 50%, TMK 20%. Ya, Bapak Ibu lihat di sini ya. Nah, tipe mudah tadi ya, tipe mudah kan dia batasnya 40 ya. Kalau Bapak Ibu ikut Tuton, ini harus dipahami nih. Maka minimal ya, mudah minimal lulus 40,01 ya, ini minimal lulus ya. Minimal nilai Bapak Ibu itu 60. Mohon maaf terputus ya jaringan ya. Halo, sudah bisa melihat lagi? Sudah Pak, sudah. Sudah Pak. Sudah ya. Ini jaringannya terputus tadi. Sudah terlihat lagi ya? Sudah. Ini saya ambil nilai minimal saja ya. Di UT Bapak Ibu perlu ketahui, untuk bisa lulus mata kuliah, nilai UAS itu tidak boleh kurang dari 30%. Ingat ya, ini Bapak Ibu ya. Ini 30% adalah nilai UAS nih. Ini saya beri merah aja supaya Bapak Ibu jangan merah lah. Hijau. Ya. 30%. Ya, ini saya tandai dulu supaya Bapak Ibu nanti tidak salah pemahamannya. Ingat 30%. Saya ambil minimal ya, ini minimal ya. 30%. Pak, saya nilai UAS lulus 30%. Tapi nilai Tuton saya 60, maka Bapak Ibu tidak lulus. Tidak ada kontribusi, dia akan berkontribusi. Kenapa? Karena syarat untuk lulus Tuton, kita bahas Tuton ya, tipe mata kuliah mudah, itu harus 65 syaratnya, lulusnya ya. Dari Tutonnya, tapi Bapak Ibu nilainya rendah nih, UASnya nih. Tapi kalau nilainya bagus Pak, udah pasti lulus. Kalau yang hijau-hijau ini di atas 30, Bapak Ibu pasti lulus. Tapi ada syarat minimal ininya di Tuton. Jadi kalau Tuton, nanti Bapak Ibu ambil Tuton, itu harus 65 nilainya dari tutornya. Minimal. Kalau Bapak ikut TTM atau TWEB, yang 50% kontribusinya, harus 51. Dengan syaratnya 30 ya, kita pikirkan ujiannya paling rendah. Tapi kalau ujiannya 50 Pak, udah pasti lulus. Pasti bagus, ada kontribusinya. Gitu ya. Dan untuk TMK, nanti ada tugas mata kuliah yang hanya mengupload, Bapak Ibu pun sama. Kalau cuma lulusnya 30, maka nilai TMK-nya harus 81. Ini lebih gede lagi. Karena kontribusinya hanya 20%. Ya, ini persen ya Bapak Ibu ya.
Ini 30%. Ya. Ini juga sama ya. Apa? Oh, saya nggak boleh pakai persen secara sistem karena tidak berubah ya. Itu ya. Itu tipe mudah. Kalau tipe mata kuliah sedang, dia harus lulus minimal 35. Berarti Bapak Ibu lebih rendah lagi, tergantung tipe mata kuliah. Ya, dia 47 sudah lulus. Ini 45 sudah lulus karena tipe mata kuliah sedang. Kalau tipe mata kuliah sukar, lebih rendah lagi. Ya, rata-rata tipe mata kuliah itu ada di sini, di sedang sama yang sukar. Biasanya mudahnya 50%, sukarnya 20%, sedangnya 30% dari keseluruhan mata kuliah. Gitu ya. Jadi hijaunya ini yang Bapak Ibu harus naikin nilainya di UAS. Tidak boleh 30 nilainya, 30% maksudnya. Harus lebih. Ya, ini kan contoh awal nih, contoh paling mudah ya. Kalau 30% maka ini nilai tutonnya bagus. Misal saya coba aplikasikan sebentar ya. Ini ada aplikasinya. Nah, saya coba ini aplikasinya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mengeluh, kok saya tidak lulus ya Pak? Saya ikut tuton, saya ikut TTM, saya ikut web, tapi kenapa tidak lulus? Nah, contoh ini. Nanti kami akan tanya, berapa nilai TTM-nya? Udah masuk belum? Misalnya ini tuton lah, ya yang umum kan tuton, orang ambil tuh tuton. Tuton. Berapa nilai tutonnya? Saya dapat tuton 60 Pak. UAS-nya berapa? UAS-nya 35. Oh, sorry. Oh, kriteria mata kuliah. Ini mudah yang saya bilang tadi ya, mudah ya, kriteria mudah. Nilai tutonnya berapa? Tutonnya 60, Pak. UAS saya 35. Kira-kira saya lulus nggak? Cek nilai. Lulus. Karena nilainya 4,2. Gitu ya. Tapi kalau nilai tutonnya 60, Pak, ininya 30 misalnya ya. Tadi kita isi 30 nilai UAS-nya. Tutonnya 60. Ya, kategorinya mudah. Tidak lulus. Karena persyaratan lulus 40,01. Itu ya Bapak Ibu ya. Kami punya aplikasinya, nanti kita tinggal cek saja. Itu sesuai dengan ketentuan yang tadi ini ya. Yang Excel tadi itu ya. Berarti acuannya di UAS ya Pak. Seandainya di tuton tidak lulus, Iya. tapi di UAS-nya harus tinggi. Makanya Bapak Ibu harus tinggi UAS-nya tadi ya. Iya, berarti itu yang mencukupi tuton ya. Betul. Ya. Bentar ya. Saya buka lagi tadi mana ya perhitungan nilai akhirnya ya. Oh, ini harus ditutup dulu, sorry. Saya buka lagi. Ya, ingat ya Bapak Ibu ini ya. Jadi ini saya ambil nilai paling kecil loh, UAS-nya 30. Kadang-kadang mahasiswa bingung juga dia, Pak, saya udah lulus kok nilainya UAS. Tapi kenapa saya ikut tuton malah saya nggak lulus? Ya, dia bisa jadi UAS-nya dia itu kecil. Hanya 30 dan tutornya pun kecil. Ya, ini contoh saja ya, contoh ketika mahasiswa harus lulus karena untuk mata kuliah mudah dia harus nilainya 40 nih. Kalau dia ikut tuton, kalau dia nggak ikut tuton murni berarti dari UAS. Kalau mata kuliah sedang harus 35. Kalau mata kuliah sulit harus 30. Ya, karena mata kuliah itu ada karakter-karakternya. Tadi ini ya sisi pembagiannya kelompok mata kuliah. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi pertahankan UAS-nya supaya aman ya, UAS-nya harus lebih tinggi dari 30. Jangan UAS-nya pas-pasan. Oke, Bapak Ibu? Iya, Pak. Ya, bisa dipahami ya. Ya.
Thank